Dari sekian banyak resto, gimana caranya orang mau ya mampir ke resto kita? Hanya untuk melihat-lihat aja. Bener-bener setelah ayam bakar Raden masuk di aplikasi GoFood, itu meningkatkan visibilitas sangat tinggi. Ya udah ayo, saya gabung. GoFood terus gue harus ngapain nih? Ya. Bingung. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Balik lagi di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood. Yuk kita masih ngobrol barengan sama Mas Gilang. Teman-teman udah mulai dapat ilmu daging kalau kata orang-orang ya. Sudah mulai dapat dagingnya nih. Terus kita masuk ke tahapan di mana sudah bergabung akhirnya. Sudah bergabung di 2019 tepatnya. Bulan Maret. Bulan Maret, sampai hafal loh bulan apanya. Nanti berarti udah anniversary ya Udah kemarin udah lewat ya. GoFood ini sampai sejauh apa membantu meningkatkan visibilitas dari brandnya ayam bakar Raden dan jangkauan pasarnya bagi usaha Anda sendiri? Mungkin boleh dijabarin? Kalau membantu visibility sangat membantu ya, karena kan kalau kita bicara berjualan, kalau offline kita hanya bisa menjangkau mungkin maksimal 1 kilo atau 2 kilo itu. Bener. Kadang orang udah malas untuk datang ke resto kita ya, tanpa ada embel-embel yang menarik dari resto kita gitu ya. Oke. Kalau kita bicara UMKM berarti kan serba keterbatasan gitu ya, dari segi tempat segala macam. Nah, artinya sulit untuk kita bisa bersaing dengan teman-teman resto yang agak besar. Tapi dengan aplikasi GoFood itu betul-betul membuat kita setara. Oke. Artinya jangan takut bahwa kita cuma jualan dengan kios 2x2 meter persegi melawan atau bersandingan dengan kios yang besar. Itu kalau di aplikasi itu semuanya setara. Oke. Artinya kita punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan konsumen, dan untuk mendapatkan transaksi itu benar-benar punya kesempatan yang sama. Oke. Gitu. Jadi istilahnya buat ayam bakar Raden sendiri, GoFood punya peran yang sangat penting gitu. Jadi benar-benar setelah ayam bakar Raden masuk di aplikasi GoFood, itu meningkatkan visibilitas sangat tinggi. Jadi saya bisa mendapatkan konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan yang radiusnya lebih jauh. Lebih jauh ya. Ya, yang nggak bisa dijangkau kalau misalkan itu offline gitu kan. Bisa Oke. sampai 3-4 kilometer. Makanya dari situ juga saya belajar banyak hal. Contoh demografi kita dalam menentukan positioning resto itu juga sangat berpengaruh. Karena itu benar-benar yang saya mengistilahkan tuh ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Wah. Nah, ring 1 tuh misalkan di ring 1 kita tuh ada apa nih gitu kan, tas sekolahan Iya ya, atau terdekat itulah ya. perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit. Nah, kalau misalkan ring 1 sampai ring 3 itu dapet, wah itu positioning yang sangat bagus banget kalau Betul. kita bicara aplikasi gitu. Jadi kalau kita bicara visibility, benar-benar yang GoFood punya peran yang sangat penting banget buat ayam bakar Raden. Dalam perjalanannya ayam bakar Raden ya sampai di titik ini, itu GoFood punya peran yang sangat penting gitu. Bahkan sampai membantu terlihat secara signifikan itu peningkatan penjualan serta pertumbuhan lainnya. Mungkin dari ya visibility, Betul. popularitas. Karena kalau aku ngomongnya enak nih sebagai seseorang yang emang doyan jajan. Aku pernah craving satu makanan yang jaraknya tuh 8 kilo mungkin ya. Aku bela-belain kalau memang kita sudah klik nih sama dengan produk tersebut. Jadi tertolong sekali tentunya kehadiran GoFood untuk keterlibatan bisnis dari ayam bakar Raden. Nah, kalau sudah ngomongin perannya GoFood, kita harus explore dulu dong apa yang ada di dalamnya. Teman-teman mungkin udah paham, ya udah ayo saya gabung GoFood terus gue harus ngapain nih? Bingung. Biasa kan seperti itu. Nah, mungkin untuk membantu usaha Mas Gilang sendiri, bagaimana nih bersaing dengan kompetitor yang berada di pasar kuliner lokal sendiri? Yang paling utama sih sebetulnya dari segi produknya dulu ya. Oke. Sebelum kita melebar, intinya produknya. Artinya buat teman-teman juga usahakan punya produk yang memang punya ciri khas. Oke. Karena gini, kalau produk kita umum, usahakan ada pembedanya dengan produk lain supaya pada saat orang mau berbelanja itu ada tujuannya. Oh, saya maunya ayam bakar yang begini gitu kan, atau saya Bener. maunya produk yang begini gitu. Nah, di sisi lain dari segi aplikasinya, aplikasi GoFood sendiri menyediakan berbagai macam fitur nih, Kak. Khususnya di promo. Nah, karena kita kan orang timur nih, orang-orang Indonesia lah ya, atau orang Bogor atau orang Jakarta gitu yang memang rata-rata
itu sangat menarik. Yang pertama itu menarik banget tuh ada promo biasanya, ada promo-promo atau diskon gitu kan, Iya atau bener, potongan harga, itu bener-bener yang, daya tarik pertama dulu deh. Karena gini, betul. dari sekian banyak resto, gimana caranya orang mau ya mampir ke resto kita? Hanya untuk melihat-lihat aja. Nah itu Mhm. kan bener-bener satu tantangan yang sulit nih buat teman-teman resto yang lain ya. Yang tadi Kakak bilang, "Mas aku udah daftar nih, Mhm. tapi gimana nih setelah daftar saya mesti gimana?" Iya, Gitu itu kan. umum banget tuh, klasik Ya sekali itu tuh, klasik heeh. banget buat kita di segi dari resto ya. Mhm. Nah hal yang paling utama adalah setiap aplikasi khususnya GoFood itu punya algoritma-algoritma yang, mungkin kita kan nggak tahu gitu ya. Mmm. Makanya salah satunya adalah kita bikin promo. Nah yang paling paling dasar ya adalah promo coret, promo yang bisa lakukan secara Oh. mandiri ya, artinya potongan harga yang Mhm bisa kita lakukan mhm. secara mandiri. Selain Oke. itu untuk membantu visibility, biasanya GoFood menyediakan, promo-promo yang direkomendasikan nih sama pihak aplikasi. Nah kalau saya pribadi atau di Ayam Bakar Raden secara umum, itu saya menerapkan nggak pernah lah kelewat promo tuh, Kak. Jadi Oh, saya selalu memang ikut di-maintenance promo. untuk selalu di Betul. manajemenmu itu, katakanlah, dari sisi marketingnya Yap, sudah standby selalu ada promo apa ada yang bisa promo. dipantau. Nah, sebelum aku mengulik lebih dalam Mhm, lagi, ini kan berarti kita udah mau membahas yap, fitur-fiturnya ya, apa yang bisa dioptimalisasikan, mhm. kalau teman-teman memang sudah bergabung, seperti apa sih cara improve bisnisnya sendiri dengan GoFood. Nah, dikasih tahu dulu deh pahitnya mungkin ya ke teman-teman sekalian yang tengah menyaksikan. Sukanya tadi udah beberapa Mmm, diceritakan, dukanya ada nggak sih selama berjualan di GoFood itu sendiri? kalau duka sih ya duka penjual makanan ya, kalau nggak laku gitu ya, Oh, kalau Fani ya, misalkan mhm. kita udah stok ternyata transaksinya lagi nggak bagus Oke, gitu ya. Tapi mhm. balik lagi sih kalau saran atau, masukan dari saya pribadi sih kalau jualan itu udah pasti kendalanya adalah nggak laku atau tidak habis lah stoknya ya. Mhm mhm. Tapi balik lagi ya itulah rezeki kita yang hari itu kita dapat ya, jadi syukuri aja sih apa yang kita peroleh hari itu. Mhm. Maksimalkan di esoknya gitu. Jadi kalau masalah duka lebih ke itu aja sih, kita sih lebih ke duka penjualan ya, lebih ke kalau misalkan pada saat penjualan lagi sepi Ah, ya. tapi karena sudah mentally prepared Yap, alias mentalnya sudah siap tadi tuh mhm, di awal, makanya itu aman-aman aja sih. kalau kata anak sekarang bukan anak sekarang, kalau kata anak angkatan lama YLBB, yang lalu Biarlah biarlah berlalu. berlalu ya. Nah, jadi ada juga, kebahagiaan-kebahagiaan yang diraih, dapat ilmu dong pasti itu yang Banget, paling penting ya, ilmu seputar kuliner, ya. bisnis kuliner. Boleh di-share untuk sukanya sendiri? Kalau sukanya, nambah teman ya, Kak. Oh, benar benar, Karena ada betul, komunitas. GoFood tuh nyediain komunitas ya, memfasilitasi Betul, kami para pelaku betul. UMKM itu untuk berkomunitas. Nah, buat Mhm, teman-teman sendiri jangan ragu nih untuk ikut di dalam komunitas, khususnya yang memang disediakan oleh GoFood ya. mhm. Karena banyak banget ilmu yang bisa kita dapat di situ. Khususnya booster sih kalau menurut saya, istilah saya sama teman tuh booster ya. Jadi gini, kalau Oh, jualan itu kan nggak selamanya rame, Kak. ini saya butuh obrolan tongkrongannya kompak nih ya, Iya, booster betul. istilahnya itu Karena coba. Jadi udah tahu nih iya, slangnya, kalau mhm, kalau kita lagi kalau kita istilahkan handphone tuh lagi lowbat ya, oke. harus dicas. Oh, jadi ketemu teman-teman Wah itu komunitas tuh, ngecas banget, Kak. Jadi bener-bener wah, banyak insight yang bisa kita dapat di situ gitu loh, yang tadinya, kita udah lesu nih, "Aduh kok susah banget ya," atau inovasi apa heeh. lagi nih yang Nah harus pada saat dibuat? di komunitas Mhm, itu banyak banget yang tadinya cuman obrolan santai, tapi pada mhm. saat nyampe ke kita, "Oh ini bisa loh kita terapin di kita," gitu kan. Oh, tukar pikiran Iya ya? betul, dan Mhm. itu terjadi di Kompak dan banyak banget Ah, dan, salah satu kejadian juga ya kayak gini nih, misalnya saya jual ayam bakar nih, yang tadinya temen nggak jual ayam bakar, saya sekarang jual ayam bakar. mmm, Efeknya bagus, Kak. Jadi teman-teman itu juga punya saya cukup senang sih pada saat ada yang, "Eh, Mas Gilang kok jual ini, aku boleh jual?" Ya silakan, artinya silakan diamati, ditiru gitu ya, dimodifikasi karena setiap produk punya ciri khas punya masing-masing ciri dan khas masing-masing, mhm. kadang-kadang treatment yang kita lakukan di resto kita belum tentu bisa sesuai atau jalan pada saat kita lakukan di treatment-nya di tempat lain. Oke, Karena beda tempat, beda demografi, beda daya beli, betul beda betul, budaya belanja, mhm, itu juga mesti kita analisa secara personal ya. Artinya pada saat kita buka di satu tempat, kita analisa tuh, mhm. budaya belanjanya kayak gimana sih di sini gitu kan. Dan Kan tertolong juga dong dengan komunitasnya wah yang tolong banget. mungkin menguasai Yap, demografi tertentu, yap, lo kalau bikin di sini lo tuh harus begini begini iya, begini. Itulah tadi gunanya tukar pikiran tukar sama pikiran. teman-teman. Aduh aku butuh nongkrong ya sepertinya dengan Mmm, teman-teman kompak, kompak, tongkrongan kami gitu. Tapi emang bener gimana dong yang namanya ilmu,
kalau memang kita mau belajar ya, seperti menyaksikan podcast ini, dapat ilmunya, nongkrong atau seringlah bertemu dengan teman-teman komunitas dan juga bertukar pikiran, tentunya teman-teman akan semakin improve knowledge-nya atau pengetahuannya, lalu kemudian tinggal diaplikasikan. Tapi kalau memang tiba-tiba merasa ada kejadian lah, ada duka-dukanya lah, pokoknya ada masalah di tengah-tengah, kalian juga jangan lantas cepat menyerah, karena bahkan seorang Mas Gilang pun ada sempat mengalami Yap. ya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Boleh Betul. di-share nih? Ini kan ada kepo-keponya dikit ya aku. Maksudnya dia menggunakan nama terkenal tuh public figure. Sepertinya jatuhnya lebih ke pencurian, Ke pencurian akun ya. akun, betul. Paling penting adalah apapun akses yang sifatnya perbankan, kalau sudah melibatkan OTP, OTP. jangan pernah bagi-bagi. Tandain loh semua satu-satu ya. Jangan coba-coba mengambil akun-akun. Ada isinya. Orang IT masa mau dikibulin tuh kan nggak mungkin banget ya.